Teman-teman udah denger kan ChatGPT yang viral itu? Di sini kita akan bahas ya. Tutorial ini adalah tutorial untuk pemula dengan bahasa yang jelas dan mudah diikuti. Tonton sampai habis ya. Pertama, kalian buka dulu browser kalian, lalu ketik ini ya, chat.openai.com. Ini linknya akan saya taruh di deskripsi, kalian bisa tinggal klik aja dari sono ya. Ini di enter. Keluarnya akan seperti ini. Kalau misalkan keluarnya nggak seperti ini, kalau misalkan keluarnya dia bilang servernya lagi rame, terus suruh bayar atau subscribe atau apa, kalian refresh aja ya. Refreshnya bisa tekan yang ini, atau tekan F5 di keyboard kalian, sampai keluar halaman ini ya. Kalau udah keluar halaman ini, kalian klik ini, login. Setelah itu keluar halamannya seperti ini ya. Ini kalian bisa menggunakan Google account kalian ya. Jadi kalau misalkan menggunakan Google account, kalian tidak perlu bikin akun baru, tinggal masukkan Google account kalian, lalu login ya. Setelah login, tampilannya akan seperti ini ya. Ini kalian klik next saja. Next lagi. Habis itu kalian klik done ya. Tampilan pertamanya seperti ini ya. Ini kalian bisa menanyakan apapun ke dia, dia akan berusaha menjawab sebisa dia ya. Jadi anggap aja ini kalian bertanya kepada seseorang yang tahu segalanya. Kalian tanya aja coba, pertanyaan apapun boleh. Ini sebenarnya bukan orang asli yang jawab ya, tapi ini adalah AI. AI itu jadi seperti bot ya, robot gitu ya. Ini dia akan memberikan jawaban otomatis yang sudah sangat bagus, sehingga ChatGPT itu bisa menjadi sangat terkenal ya. Ini ada contoh-contoh pertanyaannya yang bisa ditanyakan ya. Atau mungkin kalian juga bisa bertanya apapun yang kalian mau coba tanya. Misalkan nih, cara bikin telur rebus agar setengah mateng, pas kuningnya masih encer tapi putihnya agak keras. Nah, ini panjang banget nih. Kita coba ya. Dia mengerti nggak semua kata-kata kita? Ini kita tunggu aja ya. Dia kadang-kadang ini mengenerate-nya memang agak lama, terutama kalau misalkan dia jawabannya panjang seperti ini ya. Ini kalian tunggu aja. Kadang-kadang di tengah-tengah dia lagi generate ini, dia juga suka terputus ya. Jadi generate-nya itu gagal. Kalau misalkan gagal, kalian bisa klik ini nih, regenerate response. Klik ini. Nah, dia akan mengenerate lagi jawaban dia ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian mau lihat generate sebelumnya juga bisa nih. Jadi di pertanyaan yang ini ada dua jawaban di sini ya. Ini akan saya kasih lihat nanti, tapi kita tunggu dia selesai generate dulu ya. Soalnya biasanya kalau diganti-ganti lagi generate gini, dia kadang suka error. Nah, kalau udah begini, kalian bisa klik yang ini nih. Nah, ini yang generate pertama, ini yang generate kedua ya. Jadi memang setiap pertanyaan itu, kalau kalian generate ulang, hasilnya bisa berbeda. Mungkin sebenarnya intinya sama, tapi beda-beda dikit. Nggak sama persis gitu. Nah, yang ini sebenarnya untuk menilai jawaban kedua dia ya. Apakah lebih baik dari yang pertama, lebih jelek, atau sama aja. Ini kalau kalian nggak mau jawab juga diemin aja nggak apa-apa. Atau kalian tinggal X aja di sini juga nggak apa-apa ya. Keunggulan ChatGPT yang lain adalah dia bisa mengingat pertanyaan sebelumnya ya. Jadi tadi kan pertanyaan sebelumnya kita tentang telur ya. Kita mau putihnya itu agak keras ya. Sekarang kita tanya kalau misalkan putihnya mau encer gimana? Seperti ini ya. Ini kalau cuma pertanyaan seperti ini doang, ini kan nggak masuk logika ya. Maksudnya gimana putihnya encer? Tapi kalau misalkan kita hubungkan dengan pertanyaan sebelumnya, pertanyaan tadi itu menjadi sangat masuk akal. Dan jawaban dia adalah seperti ini ya. Jadi dia masih bisa nyambungin ya antara yang pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua saya ini. Lalu dia juga ada history chat kalian di sini ya yang sebelumnya ya. Jadi ini kan tadi kita tentang cara memasak telur ya. Ini kalian bisa edit juga deskripsinya. Misalkan telur rebus. Ini kalian klik yang centang di sini. Atau ini bisa kalian delete juga ya. Klik centang lagi di sini. Nah, ini ada percakapan saya dengan dia sebelumnya ya.
Misalkan yang ini. Kalau misalkan kalian mau bikin percakapan baru dari yang ini, tinggal klik yang new chat aja. Dia akan keluar baru seperti ini. Dia juga bisa memberikan jawaban yang lebih kompleks daripada sekedar pertanyaan seperti cara bikin telur tadi ya. Misalkan kita bilang ke dia, bikin jadwal liburan ke Bali 4 hari 3 malam lengkap dengan jadwal per jam kemana saja. Kita lihat jawabannya seperti apa ya. Nah, ini adalah jadwal liburan ke Bali 4 hari 3 malam menurut dia ya. Ini sudah ada jadwal per jamnya ya, seperti ini ya. Tapi kadang-kadang kalian menanyakan yang sama itu jawabannya belum tentu sama seperti ini ya. Bahkan kadang-kadang kalian bisa gagal mendapatkan jawaban yang kalian inginkan. Kalau misalkan begitu, kalian bisa coba lagi. Atau kalau perlu kalian klik new chat, terus coba ulang ya. Dari awal ya. Nah, ini kan ada jadwal-jadwal spesifiknya nih. Ini juga kalian sebagai acuan aja ya. Karena kalian mesti cek lagi, kadang-kadang jadwalnya itu ada yang tidak masuk akal. Kadang-kadang juga misalkan ini jawabannya dia ke pantai doang semuanya. Mungkin kalian mau ke pura juga tapi belum cantumkan di sini, ya kalian tinggal modifikasi aja ya. Tapi kira-kira seperti ini. Bahkan dia bisa endorse juga nih. Warung bebek tepi sawah ya. Ini kan merek ya sebenarnya ya. Ini juga ada di Jakarta. Nah, kalau misalkan sudah tergenerate seperti ini, kalian juga bisa nanya lagi ke dia. Estimasi total biayanya berapa untuk 2 orang? Misalkan seperti ini ya. Nah, ini estimasinya kira-kira dari dia ya. Untuk akomodasinya itu tergantung mulai dari 900 sampai 3 juta. Transportasi itu kira-kira 500 sampai 1,5 juta. Makanan 500 sampai 1,5 juta per hari ya. Tiket masuk ini per orang per hari ya. Belanja oleh-oleh kira-kira segini. Total estimasi liburan ke Bali 4 hari 3 malam 2 orang. Ini antara 7,6 sampai 21 juta. Wow, ini kalau 21 juta nih mahal sekali ya. Coba kita klik regenerate respon ya. Oh, kalau sekarang ini dia termasuk tiket pesawatnya nih ya. Kalau tadi nggak ada tiket pesawat. Akomodasinya nih dia juga lebih mahal nih. Makan dan minum segini, transportasi segini. Wah, ini mahal sekali nih. Coba kalau misalkan estimasi biaya untuk 1 orangnya berapa? Ini kira-kira estimasinya per orangnya itu 4,5 sampai 9,5 ya. Jadi ini tergantung sama tiket pesawatnya nih. Terus akomodasinya, akomodasi itu hotelnya ya. Terus 4 hari nih hitungannya segini ya kira-kira ya. Ya mungkin ini kalian bisa cek lagi, terutama cek tiket pesawatnya ya. Kalau ini kan dia nggak tahu ini kita dari mana nih. Saya belum menyebutkan. Ini misalkan kita dari Jakarta atau gimana ya. Dan harga tiket pesawat kan sangat bervariasi ya. Kalian mau naik Citylink, Garuda, Lion, itu kan harganya bisa beda-beda banget ya. Ini bisa kalian jadikan acuan misalkan, wah saya mau ke Bali nih. Kira-kira budget yang perlu saya siapkan sekitar berapa ya? Kalian bisa mengacu ke sini juga. Tapi kembali lagi, jangan pas-pasan ya. Kalian tetap harus ada duit lebih. Misalkan kalian mau masuk ke tempat atraksi atau gimana mesti bayar lagi. Itu kan nggak sesuai dengan yang ini juga ya. Mungkin sampai situ dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau masih ada yang nggak jelas, tulis aja di kolom komentar ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.